Koin kuno 10 Pfennig 1967 Bundesrepublik Deutschland bukan hanya memegang sepotong logam, tetapi juga sepotong sejarah. Nah, kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita coba akan mereview koin kuno 10 Pfennig tahun 1967 dari Jerman Barat. Sebelum reunifikasi, koin ini juga disebut pra euro ya. Namun sebelum itu, alangkah lebih bagusnya sedikit kita mengulas sejarah Republik Federal Jerman. Namun sebelum itu, izinkan saya sedikit menceritakan sejarah Bundesrepublik Deutschland atau Republik Federal Jerman. Ya, Republik Federal Jerman atau Bundesrepublik Deutschland terletak di Eropa Tengah Utara. Wilayah ini memiliki luas 137.744 mil persegi dan populasinya sekitar 81,1 juta jiwa. Ibu kotanya adalah Berlin. Ekonominya berpusat pada salah satu industri yang paling maju di dunia. Mesin, kendaraan bermotor, besi, baja, benang, dan kain merupakan barang ekspor utamanya. Selama fase pasca Normandia dalam Perang Dunia II, pasukan sekutu menduduki provinsi-provinsi Jerman bagian barat, yaitu Schleswig-Holstein, Hamburg, Lower Saxony, Bremen, North Rhine-Westphalia, Hesse, Rhineland, Palatinate, Baden-Württemberg, Bavaria, dan Saarland. Provinsi-provinsi yang ditaklukkan ini dibagi menjadi zona pendudukan Amerika, Inggris, dan Perancis. 5 provinsi Jerman bagian timur diduduki dan dikelola oleh pasukan Uni Soviet. Pembagian Jerman pasca Perang Dunia II berakhir pada 3 Oktober tahun 1990 ketika Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur resmi dibubarkan dan 5 provinsinya secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman, Bundesrepublik Deutschland. Pemilihan umum pada 2 Desember tahun 1990 memilih wakil-wakil untuk Parlemen Federal yang bersatu atau Bundestag, yang kemudian mengadakan sidang pertamanya di Berlin, di gedung Reichstag yang lama. Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman yang bersatu. Nah, kawan-kawan, itu tadi secara singkatnya. Sekarang kita masuk ke bagian koinnya. Di antara banyaknya peninggalan Republik Federal Jerman, salah satu yang masih bisa kita pegang, lihat, dan bahkan kita bisa koleksi adalah koin 10 Pfennig tahun 1967 seperti yang saya pegang ini. Koin ini dari Bundesrepublik Deutschland atau Jerman Barat, Republik Federal Jerman. Ini koin merupakan salah satu representasi paling menarik dalam sejarah numismatik modern Eropa, khususnya dalam konteks pasca Perang Dunia II. Dengan desain yang sederhana namun penuh makna, koin ini bukan hanya sekedar alat tukar, melainkan juga simbol dari semangat kebangkitan kestabilan ekonomi Jerman setelah kehancuran perang. Memiliki kode Min-Mark huruf D yang menunjukkan bahwa koin ini diproduksi di Munich, Jerman. Total produksi tahun itu untuk Min-Mark huruf D mencapai 15.632.000 keping, menjadikannya salah satu edisi yang relatif terbatas jika kita membandingkan dengan tahun-tahun produksi yang lainnya, baik itu sebelumnya maupun sesudahnya. Memiliki berat 4 gram, diameter 21,5 mm, ketebalan 1,7 mm. Koin ini terbuat dari material brush clad steel, komposisi logam yang terdiri dari 90% besi atau iron atau baja, dan 10% kuningan brass. Dengan kata lain, ini adalah koin magnetik. Namun struktur ini mencerminkan pendekatan efisien dan ekonomis dalam produksi mata uang pada masa itu, yakni menggunakan inti baja yang lebih murah lalu dilapisi kuningan untuk memberikan tampilan emas kusam dan perlindungan dari korosi. Bagian tepi koinnya smooth edge atau tepi koin halus, dan secara fisik unik karena lapisan kuning kekuningan tidak selalu sepenuhnya menutupi inti baja. Jadi pada beberapa kasus, pada beberapa temuan seperti itu ya. Sehingga bagian inti baja bisa terlihat di pinggiran bila lapisan kuningan mengalami aus. Detail semacam ini menambah daya tarik visual dan taktil koin tersebut bagi para kolektor dan sejarawan numismatik. Namun berbeda dengan koin yang sedang saya pegang ini, yang sedang kita bahas ini, tidak ada keausan. Artinya seluruh lapisan brassnya menutupi inti bajanya. Dirancang oleh Adolf Jäger, seorang pengukir dan desainer yang turut memberikan identitas visual pada banyak koin Jerman pasca perang. Desain pada sisi depan menampilkan tunas pohon ek, oak seedling, yang tumbuh tegak, diletakkan di atas tahun emisi tahun 1967. Simbol tunas pohon ek memiliki makna yang sangat dalam tradisi
negara Jerman. Pohon ek sendiri telah lama menjadi lambang kekuatan, ketahanan, dan nasionalisme Jerman. Dan dalam konteks koin ini, tunas muda dari pohon ek menggambarkan kebangkitan dan pertumbuhan Jerman yang baru setelah kehancuran pasca Perang Dunia Kedua. Nah, sementara itu guys, di sisi belakang memperlihatkan angka pecahan besar yaitu 10 dengan kata Pfennig, P-F-E-N-N-I-G, Pfennig di bawahnya, serta bertuliskan Bundesrepublik Deutschland mengelilingi bagian atas. Dua tangkai gandum berada di sisi kiri dan kanan angka pecahan atau denominasi, menggambarkan kemakmuran agrikultur dan kestabilan ekonomi. Di antara tangkai gandum tersebut terletaklah min mark huruf D yang juga memberikan informasi penting bagi para kolektor mengenai asal produksi koin ini. Nah, tahun 1967 sendiri adalah bagian penting dari periode pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Jerman Barat, dikenal dengan sebutan Wirtschaftswunder atau keajaiban ekonomi. Ya, di masa itu Jerman Barat bertransformasi dari negara yang hancur pasca perang menjadi kekuatan ekonomi Eropa. Ya, salah satu kekuatan ekonomi Eropa ya ini terjadi berkat sistem ekonomi pasar sosial, bantuan Marshall dari Amerika Serikat, dan reformasi moneter yang tepat. Nah, koin 10 Pfennig ini beredar dalam konteks tersebut sebagai bagian dari sistem mata uang Deutschmark kala itu yang sangat stabil dan dipercaya oleh publik. Meskipun termasuk pecahan kecil dalam sistem mata uang Jerman, tetapi koin ini memiliki peran besar dalam transaksi harian masyarakat, dari pembelian roti, koran, hingga penggunaan telepon umum. Dalam kehidupan sehari-hari, koin ini sangat akrab di tangan warga Jerman selama lebih dari setengah abad sebelum ditarik dan dicabut secara resmi pada tanggal 31 Desember tahun 2001 menjelang transisi ke mata uang euro. Nah, bagi sebagian kolektor pra-euro, penghobi, koin 10 Pfennig tahun 1967 min mark huruf D memiliki nilai sejarah yang cukup signifikan. Nilai historis dan simbolismenya sangat menarik. Koin dengan grade tinggi seperti UNC atau Minstead akan memiliki nilai yang lebih baik, terutama jika tidak ada aus dan lapisan kuningan masih terlihat utuh. Namun perlu saya tekankan di sini, kita tidak akan membahas panduan harga untuk koin 10 Pfennig ini ya. Mungkin kita akan bahas pada kesempatan mendatang. Nah, keunikan tambahan yang dicari oleh para kolektor atau penghobi termasuk yaitu varian warna, misalnya akibat oksidasi atau perbedaan dalam pelapisan kuningan, dan bahkan bentuk keausan pada pinggiran koin yang memperlihatkan inti baja. Semua itu menambah keunikan tiap keping koin secara individual. Hal-hal tersebut bukan dibuat secara sengaja ya, tapi terjadi secara alamiah. Selain itu juga minat terhadap koin Jerman pasca perang semakin meningkat atau sedang cukup meningkat ya, karena posisinya sebagai saksi sejarah dari perubahan geopolitik Eropa, Perang Dingin, dan akhirnya reunifikasi Jerman. Oke kawan-kawan, kita sudahi dulu reviewnya sampai di sini dulu ya, terkait panduan harga, seberapa tinggi nilai koin yang diproduksi 15 jutaan keping ini akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Nah, kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kali ini, seperti biasa, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.